Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Aku udah kehilangan cucu. Misteri kasus kematian Dante masih berproses. Meski Yuda Arfandi telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi masih mencari titik terang. Tamara bahkan diperiksa lagi. Dalam pemeriksaan ini, Tamara dicecar 9 pertanyaan baru. Tamara juga memberikan 2 barang bukti terbaru kepada penyidik. Tak hanya itu, ibunda Tamara juga ikut diperiksa sebagai saksi. Tangisnya pecah lantaran tak terima anaknya dihujat karena kasus kematian Dante. Menurutnya, tak mungkin dirinya memberi izin Dante untuk berenang dengan tersangka apabila ia tak mempercayai tersangka. Saya itu, Mbak, percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Sebelumnya Angger Dimas pernah menyampaikan bahwa Dante sempat tidak mau berenang. Pernyataan ini diperkuat oleh pihak sekolah. Dante bahkan disebut beberapa kali memilih giliran paling akhir, hingga dalam 3 bulan terakhir absen saat jadwal berenang kelas. Dante itu pastinya pada saat mau berenang itu dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak apa orang tuanya sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang dia yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tuanya. Namun pernyataan ini dibantah Tamara. Menurutnya pihak sekolah tidak update dengan perkembangan kemampuan berenang Dante. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Tamara tak pernah buka suara membela kekasihnya Yuda Arfandi atas kasus kematian anaknya. Namun Tamara juga tak pernah belak-belakan menyalahkan tersangka. Siapa sangka hubungan yang telah dibangun kurang lebih 2 tahun ini justru berakhir dengan duka. Bukan hanya Tamara, sejumlah selebritas lainnya juga pernah mendapatkan kekasih bermasalah. Berikut informasinya. Sebelum menikah dengan Indra Priawan, Nikita Willy pernah berpacaran dengan pemain sepak bola Diego Michels. Keduanya menjalin hubungan selama 2 tahun. Saat masih menjalin hubungan dengan Nikita Willy, Diego kerap berurusan dengan hukum. Diego pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap seorang warga negara asing di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Kemang, Jakarta Selatan pada tahun 2013. Saat itu beberapa kali Nikita terlihat ikut menemani Diego menjalani proses sidang. Diego Michel akhirnya dijatuhi hukuman 3 bulan 20 hari kurungan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat masih berpacaran, Ardina Rasti kerap mendapat kekerasan fisik dari Eza Gionino. Kekerasan pertama terjadi di bulan Juni 2011. Ardina Rasti dipukuli di apartemen miliknya di Pejaten. Karena mengalami luka serius di bagian wajah, badan, dan kaki, artis sinetron ini langsung dibawa ke rumah sakit oleh Eza.
Kekerasan kedua terjadi di bulan Juni 2012. Eza mengajak Rasti bertemu di Bintaro untuk meminta maaf atas perbuatannya menganiaya Rasti. Namun, Rasti yang baru pulang dari syuting di kawasan Puncak justru kembali mendapat kekerasan dari Eza Gionino. Akhirnya Rasti melaporkan perbuatan Eza Gionino ke polisi. Pada 11 Januari 2013, Eza ditetapkan menjadi tersangka. Eza dijerat pasal pemaksaan dengan kekerasan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 bulan penjara kepada pesinetron bernama asli Muhammad Reza Pahlevi ini. Hukuman ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 5 bulan penjara. Selebgram Edelenyi Laura Anna yang meninggal dunia pada 15 Desember 2020 juga sempat berpacaran dengan pria bermasalah. Laura bahkan sempat mengalami cedera saraf tulang belakang dan menjadi lumpuh akibat kecelakaan mobil bersama sang kekasih Gaga Muhammad. Kasus kecelakaan Laura Anna menjadi sorotan setelah ia melaporkan Gaga Muhammad atas dugaan membuat dirinya lumpuh. Justru kayak aku bangga sama dia, ternyata mungkin ini yang diperjuangkan dari dulu. Setelah perilakunya selama tahun kemarin itu, aku memang nggak serap aja lah, aku nggak terima adik aku digituin. Kalau dia dari awal bisa tanggung jawab, nggak akan terjadi. Kecelakaan Gaga dan Laura terjadi dini hari. Gaga yang saat itu menyetir dalam keadaan mabuk mencoba menghindari truk hingga membanting mobil ke arah lain. Mobil akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling di tol Jagorawi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Gaga. Selama saudara Muhammad dikembalikan ke bawah dan tak membebankan